249 bertemu lagi, 4. Leng Xicheng benar-benar pergi ke Berlin karena Su Zipei. Apakah itu berhubungan dengan Su Zipei? Gu Qingqing bertanya-tanya. Ia tidak bisa mengendalikan pikiran Leng Xicheng, apalagi mencegah Leng Xicheng untuk tidak pergi bertemu dan berkomunikasi dengan Su Zipei. Mungkin karena haid akhir-akhir ini, Gu Qingqing sepertinya juga merasa dirinya sangat lemah. Mungkin juga karena Leng Xicheng masih menemani di sisinya, meskipun dengan enggan, selama 2 hari periode haid paling tidak nyamannya. Hal ini saja membuat sedikit harapan muncul di hati Gu Qingqing terhadap Leng Xicheng. Gu Qingqing mengambil napas dalam beberapa kali. Saat ia baru saja bersiap untuk keluar, ia langsung bertemu dengan Lin Zui. Gu Qingqing pun sontak terkejut dan dokumen yang di tangannya terjatuh ke lantai. Gu Qingqing sejenak tercengang, setelah itu segera berjongkok dan mengambil dokumen yang jatuh berserakan di lantai. Lin Zui melihat Gu Qingqing yang berjongkok dan mengenakan senyuman lembut dan tidak berbahaya. Lin Zui juga membungkuk, mengambil dokumen terakhirnya, dan menyerahkannya pada Gu Qingqing. Gu Qingqing terkejut dan segera menerimanya. Terima kasih. Apa yang kamu pikirkan hingga begitu serius? Lin Zui sengaja bertanya dan senyuman di wajahnya menjadi lebih lembut. Gu Qingqing menjawab dengan agak canggung, tidak apa-apa. Saya hanya sedang berpikir tentang pekerjaan. Oh, pekerjaan? Ya. Lin Zui tersenyum, apakah sedang berpikir tentang Qinying Daily Chemical? Ini adalah perusahaan milik tunangan Nona Su. Sudah pasti mereka langsung memintanya untuk menanganinya. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Jika keluarga Ni ingin memilih perusahaan periklanan, mereka pasti akan meminta menantunya melakukannya supaya lebih dapat diandalkan. Ini adalah proyek yang ditarik oleh Su Zijin, jadi tentu saja ia yang harus bertanggung jawab. Jika bukan karena Qinying Daily Chemical, kalau begitu karena apa? Lin Zui mengetahui itu dan masih sengaja bertanya, apakah karena soal pertaruhanmu dengan Nona Su sebelumnya? Karena Leng Xicheng berencana pergi ke luar negeri untuk sementara waktu, jadi waktu pemilihan akan tertunda. Sebenarnya, saya telah melihat rencana proposalmu dan Nona Su. Keduanya memiliki karakteristik masing-masing. Bahkan, jika Leng Xicheng benar-benar memilih rencana proposal Nona Su, kamu juga tidak perlu mengundurkan diri. Gu Qingqing menggelengkan kepala. Jika keterampilannya benar-benar tidak lebih baik daripada Su Zijin, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Gu Qingqing bersedia bertaruh dan bersedia untuk menerima kekalahan. Soal pekerjaan, ia masih bisa memikirkan solusi. Tetapi, soal Leng Xicheng dan Su Zipei. Lin Zui melihat Gu Qingqing sedikit menundukkan kepalanya dan menatap ujung jari kakinya. Meskipun tidak jelas apakah pertemuan antara Leng Xicheng dan Su Zipei akan berdampak besar kepada Gu Qingqing, Lin Zui juga kurang lebih dapat menebaknya. Bekerjalah dengan baik-baik, jangan terlalu banyak memikirkan tentang hal-hal lain. Ingat, hanya hal-hal yang bisa kamu pegang di tanganmu yang bisa kamu diandalkan. Hal-hal yang bisa kamu pegang di tanganmu adalah hal-hal yang bisa kamu diandalkan. Untuk pekerjaan, bisa berjuang diri sendiri. Tetapi, cinta seorang pria, itu adalah ilusi dan tidak bisa diandalkan. Gu Qingqing diam-diam mengunyah kalimat ini di mulutnya dan segera mengangguk. Baik, Presiden Lin. Saya akan bekerja keras. Setidaknya, aku juga tidak bisa kalah dari Su Zijin, kan? Pikir Gu Qingqing. Lin Zui melihat mata Gu Qingqing yang jernih, lalu mengangguk dan tersenyum. Baik. Dan jangan lupa, pelanggan besok membuat janji dengan saya jam 10 pagi. Kamu tidak perlu datang ke kantor. Kita langsung bertemu di Hotel Four Seasons, tempat pelanggan menginap. Gu Qingqing mengangguk, kemudian segera kembali ke tempat kerjanya. Ia mengambil dokumen informasi, membuka dokumen di komputer, dan bersiap untuk memasukkan data dokumen informasi. Tetapi, setelah menghadap komputer untuk waktu yang lama, kata yang diketik olehnya adalah Su Zipei. Gu Qingqing terkejut ketika melihat kata itu dan segera menghapusnya. Ia berpikir sebentar, lalu membuka halaman Weibo milik Su Zipei. Tidak ada satu kata pun yang berhubungan dengan Berlin dan Leng Xicheng. 250 bertemu lagi, 5. Apakah Su Zipei tidak pergi ke Berlin? Apakah Su Zijin berbohong padaku? Apakah Leng Xicheng pergi ke sana, bukan untuk Su Zipei? Gu Qingqing bertanya-tanya. Pikiran-pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya hingga rasanya kepalanya sedikit bengkak. Gu Qingqing menggelengkan kepala dan segera pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ia ingin menyingkirkan semua pikiran itu dari benaknya, kemudian baru menenangkan pikirannya untuk lanjut bekerja.
Meskipun Gu Qingqing menenangkan diri untuk melanjutkan pekerjaannya dan telah menyingkirkan Su Zipei dari pikirannya, semua itu tidak berakhir. Begitu ia kembali ke rumah dan membuka pintu kamar, ia merasa seperti mencium aroma Leng Xicheng yang dingin dan tenang. Mungkin karena jendelanya tidak tertutup. Gu Qingqing selalu merasa bahwa dirinya menjadi lebih frustasi. Ia duduk diam di samping tempat tidur selama beberapa detik dan melihat waktu yang tertera di jam di dinding. Pada pukul ini, Leng Xicheng seharusnya sudah tiba di Berlin, kan? Pikirnya. Gu Qingqing mengambil ponselnya. Hanya tersisa satu garis baterai di ponselnya. Lampu merah menyala, menandakan bahwa daya ponselnya nyaris habis. Gu Qingqing ingin menelepon Leng Xicheng. Tetapi, ketika ia mengangkat ponselnya, akhirnya ia tetap tidak menekan tombol panggil. Gu Qingqing berpikir sebentar, kemudian malah membuka halaman Weibo miliki Su Zipei. Su Zipei tidak memperbarui konten Weibo-nya hari ini dan Gu Qingqing hanya tahu bahwa Su Zipei sedang di Eropa saat ini. Unggahan terakhirnya kemarin adalah pemotretan untuk sebuah majalah mode di Paris. Lokasi Paris dan Berlin sangat dekat. Selama Su Zipei menginginkannya, ia pasti bisa pergi untuk bertemu dengan Leng Xicheng. Bahkan, jika media tidak memberitakannya, bagaimana jika kedua orang itu ternyata menghindari media dan berkencan secara diam-diam? Gu Qingqing berbaring di samping tempat tidur dan memikirkannya sebentar. Ia mengambil ponselnya dan masih ingin menelepon Leng Xicheng. Tetapi, ia teringat bahwa waktu itu Leng Xicheng malah menutup panggilan teleponnya dengan kejam ketika ia menelepon nomor ponsel pribadi-pribadi pria itu. Sejak saat itu, Gu Qingqing tidak pernah menelepon nomor ponsel pribadi Leng Xicheng lagi. Lagi pula, apa yang bisa aku lakukan setelah meneleponnya? Apa yang harus aku bicarakan? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Ia hendak menekan tombol kembali untuk keluar dari daftar kontak. Namun, ia tidak hati-hati dan tanpa sengaja malah menekan tombol panggil. Tut, tut. Gu Qingqing terkejut saat melihat panggilan telepon yang sedang disambungkan. Ia hendak menutupnya, tetapi telepon sana berdering 2 kali dan akhirnya benar-benar terhubung. Leng Xicheng menjawab teleponnya. Leng Xicheng benar-benar menjawab teleponnya. Sejauh ini adalah pertama kali Leng Xicheng menjawab panggilan pribadi Gu Qingqing. Namun, Gu Qingqing benar-benar bingung dan panik karena tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana? Apa yang harus aku katakan? Langsung bertanya, apakah dia pergi ke Berlin untuk bertemu dengan Su Zipei? Leng Xicheng ingin berbaikan dengan Su Zipei. Apakah aku harus bersiap-siap melepaskan dan menyerahkan posisiku? Atau, aku katakan saja aku khawatir dengan kondisi tubuh Leng Xicheng. Apakah dia kelelahan setelah penerbangan yang begitu lama? Kemudian, baru menyisipkan pertanyaan soal Su Zipei padanya. Sebenarnya, Gu Qingqing hanya ingin mengatakan 3 kata, aku rindu kamu. Pikiran Gu Qingqing menjadi kacau. Begitu ia akan berbicara, terdengar suara napas seorang pria dari ujung panggilan sana. Gu Qingqing sangat gugup hingga jantungnya seakan hampir keluar dari tenggorokannya. Otaknya kosong dan bahkan ia tidak bisa berpikir lagi. Gu Qingqing memegang ponselnya dan memaksakan diri untuk berkata, halo. Di sana, seseorang segera menjawab, Nyonya, ini saya, Sekretaris Cheng. Tuan Leng baru saja turun dari pesawat dan masih di kamar mandi. Saya akan segera memanggilnya keluar. Tidak, tidak perlu, Gu Qingqing menjawab dengan tergesa-gesa sambil menggelengkan kepala dengan panik. Semua keberaniannya menguap begitu saja, seperti balon yang kempes karena semua udaranya keluar dengan cepat setelah melewati batasnya. Nyonya, tolong tunggu sebentar. Sebelum Sekretaris Cheng menyelesaikan kata-katanya, panggilan telepon itu langsung tertutup. Ia mendongak dan melihat Leng Xicheng yang baru saja keluar dari kamar mandi, lalu menarik selembar kertas penyerap dan menyekat tangannya dengan anggun. Sekretaris Cheng segera memberitahu, Tuan Leng, Nyonya menelepon nomor pribadi Anda. Selanjutnya bab 251 bertemu lagi, 6.